teman-teman semuanya, selamat datang di The Starket Consumer Podcast kita hari ini. Nah, hari ini kami akan membawakan tema yang sangat seru tuh. Tema apa ya? Kalian mau tahu nggak sih temanya apa? Nah, tema kali ini adalah kenapa kita pindah-pindah aplikasi demi Rp1.000. Buat kalian nih yang anak kos di USU, Unimed, UINSU, atau mungkin kampus-kampus lain, pasti kalian pernah ada di fase ini. Perut udah keroncongan di jam 12 siang, tapi di meja ada 3 HP, atau minimal nih 1 HP, tapi jempol kita ini udah lincah banget buat swipe buka GrabFood, GoFood, atau bahkan ShopeeFood sekaligus. Nah, fenomena ini disebut dengan layar perbandingan. Baik teman-teman semuanya, di sebelah saya sudah ada pakar algoritma konsumer kita, yaitu Saya Naramanda Soleha. Halo Manda. Halo. Selamat datang di podcast kita hari ini yang dia akan membahas tentang podcast kita hari ini. Wah, senang banget nih Zra bisa hadir di sini. Nah, itu tadi adalah fenomena layar perbandingan. Ini sebenarnya bentuk dari perilaku opportunistic switching. Nah, konsumen itu sengaja berpindah-pindah merek demi hanya untuk jangka pendek. Maksudnya itu konsumen itu sengaja berpindah-pindah merek karena selisih antara 1.000 atau bahkan 2.000. Tapi nih ya teman-teman, kalau kita pikir-pikir nih ya Man, secara customer value apa sebanding ya? Kita menghabisi waktu 5 atau bahkan sampai 10 menit loh cuman untuk membandingkan mana yang dapat potongan ongkir lebih besar atau diskon makanan paling banyak. Nah, sumber daya waktu dan energi kita pasti akan terkuras demi efisiensi harga yang tipis banget. Nah, disitulah nilai uniknya persepsi nilai konsumen digital, Zra. Nah, menurut teori customer value, ini itu nilai adalah perbandingan antara yang didapat dengan apa yang dikorbankan. Nah, bagi mahasiswa Medan, pengorbanan waktu hanya 10 menit itu dianggap murah dibandingkan kepuasan psikologis berhasil menghemat Rp1.000. Wah, menarik banget ya ternyata teman-teman semuanya. Tapi sadar nggak sih kalian nih, kita perang harga antara aplikasi online food delivery ini sebenarnya punya dampak latin yang cukup ngeri buat ekosistem lokal kita. Drive ojol makin tertekan tarifnya, dan yang paling kasihan itu mitra UMKM di kota Medan kita. Loyalitas konsumen yang rendah ini mengancam stabilitas pendapatan mereka. Ini jelas bertentangan dengan SDG 8, yaitu mendukung pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan bagi pelaku usaha lokal. Nah, tepat sekali Zra. Makanya hari ini kita bakal ngusut bedah habis-habisan ada apa sih dalam isi pikiran kita sehingga kita rela jadi kutu loncat digital demi Rp1.000. Wah, kalian pada penasaran gak sih? Yuk tonton terus ya podcast ini sampai habis. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke segmen 2. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk ke laboratorium psikologi konsumen nih. Niman ya, kalau kita lapar ya udah, kita tinggal pesen makan aja. Tapi kenapa ya proses milih aplikasinya itu serumit itu? Kalau secara teori motivasi itu gimana sih Man cara melihatnya? Nah, jadi gini Zra, menurut pada materi 3 tentang motivasi kita harus memisahkan antara kebutuhan biogenik dan kebutuhan psikogenik. Nah, kebutuhan biogenik itu biologis, perut kalian lapar, butuh makan mie atau nasi. Selesai. Tapi keinginan pindah-pindah aplikasi itu demi nyari harga termurah itu didorong oleh kebutuhan psikogenik, yaitu achievement atau pencapaian diri. Nah, ada rasa bangga nih dan merasa senang saat kita berhasil memanipulasi kupon di aplikasi sampai dapat harga paling murah.
wah aku cerdas banget ya, hari ini tuh bisa makan dengan harga yang murah. Nah itu kepuasan psikogenik, Zra. Wah, relate banget sih. Berarti nih ya, kita bukan cuma cari kenyang, tapi nyari validasi kalau kita itu pemburu diskon yang pintar loh. Terus nih ya Man, kenapa selisih harga yang cuma 1.000 saja sudah cukup memicu mahasiswa kampus buat langsung ganti aplikasi? Padahal 1.000 perak di kantong rasanya itu ya udah biasa aja, kayak seakan-akan gak ada harganya. Bahkan beli permen tuh bahkan cuma dapat 2 atau mungkin 1. Nah ini masuk ke materi 4, Zra, yang dimana materi 4 ini membahas tentang analisis GND. Nah GND ini perubahan minimum pada stimulus yang bisa disadari oleh konsumen, seperti yang dijelaskan oleh Mothersbaugh. Nah dalam literatur perilaku konsumen, nilai GND itu sangat konseptual bagi mahasiswa Medan yang sensitif terhadap harga. Atau angka 1.000 itu tuh tagihan makanan itu sudah melewati ambang batas GND. Nah perbedaan Rp1.000 itu tuh bukan lagi dengan angka mati, Zra, tapi tinjer psikologis yang mengubah keputusan dari beli di aplikasi A menuju ke aplikasi B. Oh, aku ngerti nih. Jadi bagi dompet mahasiswa 1.000 itu bukan achievable loh. Bukan sekadar angin lalu juga. Tapi kenapa kalau kita bisa seragam gini ya? Hampir semua mahasiswa jadi pemburu diskon. Apakah kita dididik sama aplikasi? Kalian pasti relate juga kan guys sama apa yang dibilang Manda. Pasti, siapa sih yang gak mau makan murah hari ini? Siapa sih yang gak mau diskon 50%? Atau mungkin diskon 30% aja pasti udah kita kejar-kejar kan? Bener banget. Itu gimana sih Manda? Didikan kita sama aplikasinya? Nah secara tidak sadar itu iya ya, Zra, karena ini namanya pembelajaran instrumental atau operation conditioning. Itu tuh masuk ke materi 5, Zra. Nah aplikasi OFD itu menggunakan sistem reward berupa poin, cashback, atau potongan harga langsung. Nah yang dimana setiap kali kalian dapat diskon nih, otak merilis poin atau rasa senang. Nah reward ini bertindak sebagai penguat positif. Celakanya itu sistem reward ini tuh justru melatih kita nih menjadi konsumen opportunities yang setia pada diskon, bukan setia pada platformnya. Nah begitu aplikasi A itu nggak ngasih reward, kita pasti nih langsung beralih ke aplikasi B yang punya reward itu lebih gede daripada aplikasi A. Oke, kita masuk ke segmen 3. Wah, bener-bener ya, kita itu dikondisikan sama organisasi mereka. Kalian ngerasa nggak sih kalau kita itu ternyata kayak diintip-intip gitu sama aplikasi yang mau menginiin kita gitu, ngerti nggak sih? Kalau ngomong soal strategi aplikasi nih ya, mereka kan tahu banget kapan nih kita lagi lapar, misalnya di jam 12 siang atau di jam 6 sore. HP itu pasti langsung jebol sama notifikasi. Itu gimana sih Man mekanismenya di ROM digital mereka Man? Nah di sini tuh mari kita bedah ya, Zra. Nah bedah yang dimaksud ini dari sisi triad media, yaitu dari materi 11 dan 12. Nah aplikasi-aplikasi ini gencer banget loh memanfaatkan paid media. Salah satunya lewat push notification berbasis waktu atau jam makan siang, yang dimana mereka itu menyebutnya dengan golden horse. Nah mereka menambahkan iklan berlayar langsung ke layar HP kalian buat menginterupsi perhatian. Begitu kalian lihat notifikasi nih, ada dapat diskon 50% dan di jam makan siang. Nah perhatian nasional kalian itu langsung menurun loh guys. Dan bukan cuma itu aja loh Man, dan pasti teman-teman semuanya juga relate nih sama yang akan aku bilang nih ya.
Aku pernah ngalamin nih, baru aja lihat postingan mie balap di aplikasi TikTok dan Instagram. Pas buka aplikasi sebelah, tiba-tiba muncul rekomendasi menu mie balap plus diskonnya. Itu kebetulan atau medis sih? Nah, kalian mau tahu nggak sih jawabannya itu? Ini dia jawabannya. Nah, itu tuh Zra sama sekali bukan sihir loh. Karena itu adalah kinerja algoritma real time bidang RTB. Ketika kalian mencari atau berinteraksi dengan konten visual seperti mie balap di media sosial, data perilaku, cookies atau device ID, nah kalian itu langsung dilelang secara real time ke platform periklanan mereka. Nah, aplikasi OVD itu yang memenangkan lelang tersebut akan langsung mengejar klien dengan iklan terarah yang sangat spesifik. Jadi algoritma itu tahu kalian lagi kepengen mie balap, bahkan sebelum kalian mengetik pencariannya di aplikasi itu langsung muncul tuh mie balap itu. Ngeri banget ya teman-teman, kita berasa dimata-matai. Kalian sadar nggak sih ternyata selama ini kita dimata-matai loh sama aplikasi sebelah tuh. Nah, terus ada lagi nih ya, tren perilaku baru anak Medan. Namanya itu omnichannel shopper. Kemarin nih ya teman-teman, aku habis makan di salah satu cafe. Aku duduk nih di sana, megang menu fisiknya. Ini aku sudah megang menu fisiknya. Aku lihat-lihat menu fisiknya. Aku lihat juga flash-flashnya, harga-harganya. Aku lihat semua menu-menunya. Nih ya. Terus pas aku mau mesen, terus makanannya itu udah datang, tuh kan? Aku mau bayar nih karena aku sudah siap makan. Aku mau bayar. Tapi aku kepikir pengen mesen lewat aplikasi itu. Nah, aku pesen deh lewat aplikasi buat di takeaway. Karena di aplikasi ada tawarannya loh. Ada kupon diskon 30% plus gratis ongkir pickup. Padahal aku ada di lokasi itu loh sekarang. Itu gimana sih Manda maksudnya? Itu tuh Zra, contoh sempurnanya dari omnichannel shopper Zra. Nah, konsumen itu mengintegrasikan seluruh fisik atau restoran dan seluruh digital atau aplikasi secara simultan demi mendapatkan value terbaik mereka. Nah, konsumen itu memanfaatkan ruang fisik restoran untuk mengevaluasi produk, tapi mengeksekusi transaksi lewat jalur digital demi insentif ekonomi. Nah, bagi pebisnis itu tuh kalau nggak siap dengan perilaku omnichannel, mereka bisa boncos biaya di operasional mereka. Jadi gitu tuh teman-teman. Kenapa kemarin itu padahal aku udah mau pulang nih ya, tapi kayak tiba-tiba pengen aja gitu ngebuka aplikasi, terus masuk deh notifikasi 30% plus 30% plus gratis ongkirnya. Siapa sih yang nggak mau? Apalagi kita nih kan yang anak kos, pasti berburu diskon banget. Apalagi 30%, itu sudah termasuk diskon yang sangat besar buat kita anak kos. Pasti kalian teman-teman juga relate. Apalagi Manda banget pasti nih relate karena kan? anak kos kan. Siapa sih yang nggak mau murah? Apalagi di zaman sekarang yang lagi meningkat banget nih. Tuh. Baik teman-teman, kita masuk ke segmen 4. Nah teman-teman semuanya, kita bakalan masuk ke segmen yang paling kita tunggu-tunggu. Kalian nungguin gak sih segmen ini? Atau Nungguin banget dong pastinya. kalian nungguin ya? Nah, kita akan masuk ke segmen yang menghubungkan fenomena food delivery wars ini dengan hasil mini riset UTS yang sudah kami kerjakan, yang pernah kami lakukan tentang pengguna paylater di mahasiswa di Medan. Menariknya nih teman-teman, meskipun update yang berbeda, tapi pola perilaku konsumennya ternyata sangat mirip loh. Man, boleh nggak sih dijelaskan tentang hasil mini riset UTS kita yang sudah kita kerjakan di minggu kemarin mungkin ya kita kerjakan? Nah, tentu boleh dong Zra. Dalam hasil mini riset kami itu teman-teman, sebagian besar responden menyatakan bahwa promo, diskon, terus kemudahan transaksi menjadi alasan utama mereka menggunakan paylater loh.
Nah, bahkan beberapa responden itu mengakui nih bahwa adanya promo membuat mereka lebih tertarik menggunakan layanan digital dan lebih berani nih melakukan transaksi karena dianggap mungkin lebih praktis ya. Berarti mahasiswa ini memang sangat mempertimbangkan keuntungan yang langsung terlihat ya, Man. Ternyata bukan cuma kita berdua aja, pasti Iya. teman-teman semua juga Yang anak-anak begitu kos kan. nih. Apalagi anak kos nih, pasti relate sama podcast kita hari ini. Kalian tonton sampai habis ya, pastinya ini akan seru banget lah. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, betul sekali. Temuan itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu cenderung mengejar manfaat yang paling menguntungkan bagi mereka. Nah, pola yang sama juga terlihat pada penggunaan aplikasi food delivery. Ketika ada aplikasi yang menawarkan harga lebih murah, potongan ongkirnya lebih besar, atau cashback yang lebih menarik, nah, konsumen akan mudah berpindah platform untuk mendapatkan keuntungan tersebut, teman-teman. Wah. Jadi sebenarnya perilakunya itu sama loh. Hanya medianya saja yang berbeda. Kalau di UTS kemarin kita membahas promo paylater. Nah, kalau di podcast ini kita membahas tentang berburu promo makanan online. Tepat sekali, Zra. Dan perilaku itulah yang kemudian bisa dijelaskan melalui teori pengambilan keputusan konsumen kita. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke segmen 5. Wah, gila sih teman-teman. Gila. Kejem banget ya persaingan digital saat ini. Kayak serem banget, serem banget kan. Kalian pasti dengernya juga serem banget tentang persaingan digital saat ini, apalagi digital saat ini sudah sangat marak-maraknya nih. Nah, kalau konsumennya punya mentalitas dirhatar garis keras begini, kasian kan UMKM kuliner kita di Medan, kayak penjual mie balap Nusa Indah, atau mungkin kedai kopi di Kalang Rumahan. Nah, kira-kira apa rekomendasi strategi kita buat pelaku UMKM kuliner di Medan supaya bisa bertahan di tengah jepitan raksasa teknologi ini nih, Man? Nah, kuncinya itu, Zra, membangun ekuitas merek atau brand equity yang kuat secara mandiri. Nah, UMKM kuliner Medan jangan bersandar pada loyalitas platform aplikasi saja, tapi buatlah konsumen loyal pada rasa dan cerita produk Anda. Misalnya nih, tonjolan keunikan kopi Sidekalang tadi. Nah, tunjukkan kalau bahwa kopi Sidekalang itu asli dengan resep turun temurun, atau mie balap siput dengan porsi yang lebih melimpah pastinya kan. Wow. Apalagi anak kos tuh pasti nyari yang melimpah-melimpah. Yang banyak-banyak. Untuk apa? Untuk dimakan dari pagi sampai malam. Kalau bisa. Ya, itu kalau nggak basi ya guys ya. Iya betul. Kalau nggak basi, makanya kadang kita tuh juga nyari kayak bukan cuma mie balap aja, kayak mungkin makanan yang nasi padang dipisah nih nasi dan lauknya. Pasti kita kalau ada nih nasi padang yang jual dengan nasi padang yang berlimpah kayak tadi mie balap melimpah banget gitu nih. kan, pasti sayurnya kan bisa dipakan sampai malam nih, tapi nasinya kita masak sendiri ya kan, biar agak hemat dikit. Oke. Ayo lanjut, Manda. Nah, ketika brand equity produk UMKM itu tadi teman-teman kuat, dan konsumen akan tetap mencari toko mereka secara organik di aplikasi apapun, terlepas dari aplikasi mana yang lagi murah atau yang mahal. Betul banget. Jadi kekuatannya itu ada di produk dan ikatan emosional dengan konsumen lokal. Jadi nih kalau kita apalagi kan saat ini persaingan digital ini sangat ketat nih kan. Jadi kita kadang juga harus memperhatikan packagingnya. Packaging yang menarik itu menarik minat Gen Z banget loh. Apalagi sekarang Gen Z itu nyari yang lucu, yang gemoy-gemoy, yang lucu-lucu, yang estetik bahkan. Walaupun nih kayak kedai kopi rumahan, tapi kalau rumahnya packagingnya bagus, udah gitu kalau suasana di tempat tongkrongannya itu kayak adem, asri, bersih,
itu pasti Genji tuh minat banget duduk di situ, kayak pasti akan ada rasa kayak galau-galau sambil menikmati kopi sudut kalangnya. Nah, kita lanjut nih Amanda. Tapi nih ya Man, kalau kita lihat tren sekarang, pesaing antara aplikasi food delivery ini sepertinya belum akan berhenti ya. Menurut kamu bagaimana sih masa depan industri ini dalam 5 tahun ke depan? Nah, kalau menurut aku sih Zra, persaingan akan bergeser kalau dulu perang utamanya ada diskon dan gratis ongkir. Ke depan kompetisinya itu akan lebih banyak bermain di personalisasi layanan. Nah, algoritma akan semakin pintar memahami kebiasaan konsumen. Misalnya nih, aplikasi bisa tahu bahwa setiap Senin malam itu kalian itu biasanya pesan ayam geprek, atau setiap akhir bulan kalian lebih sering mencari makanan yang lebih murah. Oke. Jadi bukan cuma tahu kita lapar, tapi tahu kita lapar apa, kayak apa yang kita inginkan mereka juga tahu loh. Tepat sekali ya. Bahkan bisa jadi aplikasi akan memberikan promo yang berbeda untuk setiap individu. Misalnya nih, mahasiswa A itu dapat diskon 20%. Sementara mahasiswa B itu mendapatkan cashback lebih besar tergantung pola perilaku mereka sebelumnya. Wah nih teman-teman, berarti data konsumen menjadi aset yang luar biasa pentingnya bagi kita. Sangat penting Zra. Bahkan dalam ekonomi digital modern ini, data sering disebut sebagai the new oil. Nah, semakin banyak data yang dimiliki perusahaan, semakin akurat mereka memproduksi perilaku konsumennya. Tapi nih ya teman-teman, kalau begitu bukankah konsumen juga harus mulai lebih sadar soal privasi data mereka? Karena kan secara tidak langsung nih mereka juga tahu apa yang kita inginkan. Ya seakan-akan mereka kan mengintip tentang kita nih kan. Jadi itu gimana sih Manda? Nah, benar sekali nih Azra. Banyak orang itu berfokus pada potongan harga 1.000 atau bahkan sampai 2.000. Nah, tetapi lupa bahwa mereka juga membayar dengan data perilaku mereka. Setiap klik, pencarian menu, lokasi, hingga jam makan bisa menjadi informasi berharga bagi perusahaan. Nah, jadi sebenarnya transaksi kita itu bukan hanya uang ditukar makanan, tetapi juga data ditukar kenyamanan, karena otomatis mereka mengetahui keberadaan kita saat mereka mengirimkan makanan ke tempat kita. Nah, persis sekali. Itulah mengapa literasi digital menjadi sangat penting bagi kita. Nah, konsumen masa depan tidak cukup hanya pintar mencari diskon, tetapi juga harus memahami nih bagaimana data mereka digunakan dengan baik. Nah, kalau gitu dari sisi konsumen sendiri nih, apa strategi terbaik agar tidak mudah terjebak dalam perang promo yang saat ini sedang terjadi nih Manda? Nah, nih aku ada beberapa tips ya. Langkah sederhananya itu yang pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau memang lapar dan butuh makan, pesanlah makanan yang sesuai kebutuhan kita aja. Jangan misalnya kita gara-gara kita mendapatkan promo atau diskon, semua makan itu pengen kita beli gitu. Ya. Nah, terus jangan karena ada promo besar lalu membeli makanan yang saya bilang tadi. Jangan karena promo kita membeli makanan banyak tanpa memikirkan hari esok makan apa gitu, dengan uangnya gimana gitu. Nah, jadi tuh maksudnya tuh kayak gini nih teman-teman. Kalau memang kita lagi lapar dan butuh makan, pesanlah makanan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya nih, kita belum ada makan nasi dalam sehari ini. Terus dapat notifikasi ada promo gacoan 20% tuh. Gara-gara di nasi ini tidak ada promo, jadi kita lari ke gacuan ini. Itu kan namanya kayak terjebak dalam perang promo tuh teman-teman. Jadi kalau
misalnya ada promo besar lalu membeli makanan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Jadi nih, kalau misalnya kita lagi lapar, belilah makanan yang betul-betul kita inginkan. Jangan terjebak di dalam promo itu. Duh, aku sering banget, tapi nih ya, aku juga sering banget tuh niat beli satu minuman karena ada promo, akhirnya beli 3, kayak beli 2 gratis 1 gitu loh. Nah, itu tadi teman-teman contoh bagaimana promosi memengaruhi keputusan pembelian kita. Nah, kedua, buat batas anggaran bulanan untuk makanan online. Nah, banyak mahasiswa nih merasa pengeluaran mereka kecil karena transaksi dilakukan sedikit demi sedikit. Padahal ya teman-teman, kalau dijumlahkan dalam 1 bulan itu nominalnya cukup besar loh. Wah, itu betul-betul bener banget ya. Relate banget. Kadang kita merasa cuma keluar 20.000 per hari. 20.000 per hari. Tahu-tahu akhir bulan udah ratusan ribu yang keluar. Serem juga ya siklus itu. Nah, tepat. Yang ketiga itu jangan hanya membandingkan harga, tetapi bandingkan juga kualitas layanannya teman-teman. Misalnya nih, kecepatan pengantaran, kualitas makanan saat sampai, terus serta pelayanan dari merchantnya. Harga murah belum tentu memberikan nilai yang terbaik ya teman-teman. Jadi konsep-konsep value yang kita bahas di awal kembali lagi ya. Nilai bukan cuma soal harga yang paling murah. Betul sekali Azra. Konsumen yang strategis ini adalah konsumen yang mampu menyeimbangkan antara harga, kualitas, kenyamanan, dan dampak sosial dari keputusannya. Menarik sekali nih teman-teman. Berarti di masa depan kemenangan bukan hanya milik aplikasi yang memberikan diskon terbesar, tetapi juga memiliki konsumen yang mampu mengambil keputusan secara lebih sadar dan rasional. Setuju sekali Azra. Karena dari itulah esensi dari menjadi strategis consumer bukan sekedar pemburu promo, tetapi individu yang memahami alasan di balik setiap keputusan pembelian yang dibuat. Nah nih ya Man, aku jadi penasaran deh. Kalau perang promo ini terus berlangsung, apakah konsumen sebenarnya yang paling diuntungkan? Nah, pertanyaan bagus banget nih Zra. Biar teman-teman sekalian ini juga tahu bahwasannya dalam jangka pendeknya itu iya, konsumen menikmati harga murah, voucher melimpah, dan banyak pilihan. Tapi dalam jangka panjangnya belum tentu ya Zra. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena ketika perusahaan terus-menerus membakar uang untuk memberikan diskon, mereka pasti mencari cara untuk menutup biaya tersebut. Bisa melalui kenaikan biaya layanan, pengurangan insentif driver, atau menaikkan komisi yang dibebankan kepada UMKM. Nah, jadi ada pihak lain nih yang mungkin menanggung konsekuensinya, Zra. Oh, berarti harga murah yang kita nikmati sekarang sebenarnya tidak muncul begitu saja ya? Betul sekali. Dalam ekonomi selalu ada nih trade off-nya. Ketika konsumen memperoleh keuntungan besar, seringkali ada biaya yang harus ditanggung oleh pihak lain dalam rantai bisnis tersebut, Zra. Sebagai kesimpulannya, mari kita jadi konsumen digital yang lebih bijak. Menghemat Rp1.000 itu hak kita loh teman-teman. Tapi yuk mulai dukung SDG 8 dengan menjadi konsumen yang tidak hanya mengejar angka terkecil, tapi juga menghargai martabat kerja keras driver dan kelangsungan ekonomi lokal pelaku UMKM di sekitar kita. Jangan biarkan usaha lokal itu tumbang hanya karena kita terlalu pelit memberikan apresiasi harga yang adil. Wah, super duper seru dan asik banget sih podcast kita hari ini. Yaps. Diskusi yang padat, penuh teori, tapi menapa realitas kita di sehari-hari. Nah, terima kasih banyak ya Manda atas analisis tajamnya hari ini. Pasti yang mendengar Rosi ini relate banget sama apa yang udah kita sampaikan tadi. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast kita pada tema kenapa kita pindah-pindah aplikasi hanya demi Rp1.000. Nah,
teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode The Starket Commitment Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.